Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan proyek strategis nasional atau PSN, di mana pemerintah menambah lagi ada 14 proyek, ditambah lagi 2 program. Seperti apa sih nanti mekanisme pelaksananya di lapangan? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, tahun 2024 ini pemerintah telah menambah jumlah proyek strategis nasional atau PSN sebanyak 14 proyek dan 2 program. Dengan demikian, hingga kini jumlah total PSN secara nasional mencapai 218 proyek dan 15 program. Demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah hingga kini terus melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur, pertambangan, minyak bumi dan gas, pertanian, perkebunan, kesehatan, pendidikan hingga pariwisata dalam bingkai proyeksi strategis nasional atau PSN. Sebab pengembangan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui PSN dinilai menjadi salah satu backbone agenda-agenda reformasi yang dicanangkan pemerintah. Dan melalui Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 terdapat penambahan 14 proyek dan 2 program baru, sehingga total PSN hingga saat ini menjadi 218 proyek dan 15 program. Adapun 14 proyek dan 2 program baru yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tersebut memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luar seperti jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan 16 PSN baru yang telah disetujui tersebut akan berlanjut pada masa pemerintahan baru dan menjadi bagian strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Selain itu, PSN diharapkan akan menjadi sarana mempercepat pemerataan ekonomi nasional. Terakhir disetujui itu ada 16. Ya. Jadi yang tadi disebut itu KIK-nya KIK Kesehatan. Ya, akan lanjut karena kita punya KIK Kesehatan, 1 di Sanur, 2 di BSD, kemudian yang keempat di Batam ya, yang ketiga di Batam. Karena KIK Kesehatan kan tidak berhenti, jadi itu selalu dibutuhkan. Karena kita juga apa? 16 yang berlanjut. Ya, silakan. Sementara itu, secara kumulatif sejak 2016 sebanyak 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian, serta 44 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi dengan estimasi memberikan dampak output perekonomian mencapai 3.344 triliun rupiah secara nasional, dan dengan penyerapan tenaga kerja langsung 2,71 juta orang. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, proyek strategis nasional sebagai game changer pembangunan ekonomi Indonesia, sudah bergabung bersama saya di studio IDX Channel dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Usaha Daerah Kadin Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam sehat. Sudah diundang. Salam sehat, salam selalu bahagia. Salam bahagia selalu. Dan ini kita juga sudah tersambung ini ya, melalui Zoom. Langsung saja kita sapa Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Halo, selamat pagi Bu Henry. Selamat pagi Mas, selamat pagi Bu Ardi. Selamat pagi Ibu Henry. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ibu Henry dan juga Bu Hardini. Kita bahas terkait dengan PSN nih. Kita akan review terlebih dahulu seperti apa sih pelaksanaannya hingga saat ini. Dan kita langsung saja ke Bu Henry. Seperti apa kalau Core Indonesia melihat pelaksanaan PSN, di mana tahun ini pun ditambah lagi nih jadi 14 dan 2 program begitu. Untuk mempercepatkah proses pembangunan di Indonesia, pemerataan ekonomi Indonesia, atau ada hal lain yang Anda cermati? Silakan Bu Henry. Ya, jadi sebenarnya PSN itu hal yang biasa. Setiap pemerintah pasti akan memiliki program prioritas atau sektor prioritas yang itu akan diselesaikan atau diimplementasikan, tetapi semestinya itu harus sesuai dengan RPJP dan RPJMN. Karena itulah yang mestinya harus menjadi
kesepakatan. Apalagi kalau RPJM. RPJM itu kan janji presiden selama 5 tahun. Ya, jadi semestinya tidak lari dari situ. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentu saja karena ini menjadi prioritas, tidak semestinya kalau yang menjadi prioritas itu hanya pendorong pertumbuhan saja, tetapi juga pendorong inklusi dari ekonomi. Nah, jadi sebenarnya hal-hal itu wajar dan bisa terjadi dan setiap negara juga memiliki PSN, Mas Pras ya. Nah, memang betul bahwa sering disampaikan PSN ini kan tidak pakai APBN. Betul. Tapi kita lupa bahwa pada saat memberikan insentif kepada berbagai proyek PSN, maka akan ada kebijakan yang juga berdampak kepada keuangan pemerintah atau juga berdampak kepada mengunggulkan atau memberikan privilege kepada yang sedang menjadi prioritas dan tidak menjadikan prioritas pada yang lain gitu. Nah, itu juga cost. Ya, itu juga cost bagi kita semua. Nah, jadi saya rasa kita ini perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa PSN itu harus balance. Karena tidak hanya untuk menciptakan multiplier, apalagi hanya sekedar meningkatkan PDB. Tetapi harus ada trickle down efeknya, itu juga ada. Ya, kalau sudah lebih hampir 10 tahun dan kemudian juga belum terukur trickle down efeknya, ini menjadi pertanyaan gitu. Karena sebenarnya yang menjadi prioritas bagi Indonesia ini kan banyak sekali. Tidak hanya membesarkan, tetapi juga mengadilkan atau membuat lebih adil, gitu Mas Pras. Oke, itu dia pemerataan yang paling utama begitu, dan tidak ada lagi mungkin kesenjangan ataupun kecemburuan dari sektor lain. Nah, kita langsung ke Bu Hardini. Kadin Indonesia melihat seperti apa? Tadi review dari Bu Henry ya terkait dengan program strategis nasional. Apakah yang selama ini benar-benar dirasakan sama begitu dengan yang disampaikan tadi Bu Henry, dalam artian perlu ada pemerataan di sana begitu. APBN sepertinya tidak pure kalau memang di sana ternyata ada subsidi juga nih yang diberikan terhadap dunia usaha. Nah, bagaimana kacamata? Oke, jadi ini bagus sekali yang didiskusikan ya. Tadi saya setuju sekali yang disampaikan dengan Bu Henry. Mas, saya tinggal menambahkan bahwa memang setiap pemerintah itu mempunyai prioritas dalam pembangunannya. Tapi dalam hal ini untuk proyek strategis nasional kita harus ingat nih, ini kan nggak pakai dananya pemerintah. Itu udah diatur sebenarnya di Perpres 38 tahun 2015 itu mengenai kerjasama pemerintah badan usaha. Karena di dalam Perpres ini itu mengatur ada solicited project, unsolicited project. Di mana memang kalau PSN itu masuknya adalah solicited project karena proyek yang dicanangkan pemerintah. Yang sangat dahsyat, yang belum terjamah, yang mempunyai potensi luar biasa juga salah satunya di unsolicited project. Karena kan di dalam Perpres ini ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Kalau kita bicara proyek 14 ini kan betul-betul sama sekali tidak menggunakan biaya dari APBN. Tapi mungkin pembebanannya itu adalah setiap proyek solicited yang masuk ke dalam proyek PSN itu memang ada insentif yang berbentuk penjaminan. Dan penjaminan ini diberikan melalui Kementerian Keuangan yang mana sudah dibentuk yaitu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Yang mana penjaminan itu political risk, availability payment, atau hedging. Biasanya kalau pinjamannya di luar negeri pakai dolar, kita bayar di sini pakai rupiah, hedging itu. Nah, mungkin kita harus mentelaah sih, karena kalau itu udah ada rumusan ya, kalau masuk proyek strategis nasional pasti impact terhadap investasi dan lapangan kerja. Karena terimplementasinya 1 triliun investasi dari Kementerian PU itu rumusnya akan menyerap 30.000 sumber daya manusia baru, Mas. Jadi saya melihatnya dilihat dulu nih insentifnya apa. Yang pasti yang dibutuhin itu nggak jauh dari political risk. Political risk itu adalah karena kepala daerah pemimpin di Indonesia dipilihnya 5 tahun sekali ganti, kepala negara juga ganti, maka itu mensecure selama investasi 20-30 tahun tidak mengganggu yang sudah berjalan. Jadi ada political risk, tergantung ada availability payment nggak. Saya rasa kalau yang 14 ini betul-betul pembiayaan 100% dari yang berbentuk public private partnership, yang dibutuhin pasti penjaminan political risk. Nah seperti apa nanti implementasinya, dan kita akan lihat ada 14 proyek begitu yang ditambah. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan 14 PSN baru begitu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Apa saja sih? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisinya. Ada pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline, kemudian kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai, ada North Hub Development Project lepas pantai di Kalimantan Timur, kemudian juga ada beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah, kemudian Subang, Sulawesi Tenggara dan juga beberapa daerah di wilayah Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, berikutnya kita akan lihat dari sisi lokasi. Kemudian ini tadi sudah disampaikan dari Sabang sampai Merauke 14 tambahan lagi yang diharapkan menjadi booster juga untuk proses pembangunan ekonomi di daerah begitu. Ada Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi, ada juga 8 kawasan industri kalau kita bicara mengenai sektornya, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset dan teknologi serta kesehatan dan juga 1 proyek migas lepas pantai. Ini dari sisi sektornya. Kemudian bagaimana dengan investasi kalau bicara tadi Bu Hardi menyebutkan ini adalah pure memang pihak swasta begitu ya akan menuntaskan PSN ini. Di kuartal 1 tahun ini maksud saya BKPM sudah melaporkan nilai investasi 401,5 triliun. Ada kenaikan sekitar 22,1% secara tahunan dan secara kuartalan pun juga tumbuh 9,8%. Itu dia beberapa data yang kita akan elaborasikan dengan narasumber kita hari ini. Baik, kita akan ke Bu Henry kembali. Bu Henry, tadi kita bicara mengenai political risk begitu yang disampaikan oleh Bu Hardina. Kacamata dari Core Indonesia lagi nih, sebenarnya apakah itu bisa menjadi salah satu, ya karena investor tentu ingin mendapatkan jaminan juga begitu ya terkait dengan yang proyek akan mereka garap. Ini bagaimana Bu? Ya, kalau cuman sekedar political risk, saya rasa semuanya akan diberikan oleh pemerintah. Ini kan sebenarnya lebih pada jaminan stabilitas ya. Tidak akan ada perubahan kebijakan dan sebagainya. Tetapi faktanya sekarang ini kan jaminannya lebih dari itu. Bu Hardini juga tahu gitu ya. Jadi pada akhirnya banyak sekali proyek-proyek yang karena alasan ini kemudian ditambah lagi jaminannya ditambah keuangan. Karena alasan yang lain lagi ditambah lagi dengan jaminan keuangan. Nah, kalau kita mewakili, ini kan sebagian adalah mereka yang akan menikmati baik itu sebagai investor maupun yang akan mendapatkan manfaat dari PSN tadi. Tapi ada sebagian lain yang menginginkan bahwa kenapa PSN tadi yang akan memberikan berbagai dukungan kebijakan secara komprehensif. Yang itu juga pada akhirnya ada cost direct maupun indirect pada pemerintah. Boleh nggak sih ditaruh di sektor-sektor yang betul-betul dipastikan itu akan bisa memberikan benefit paling tidak penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat kelompok terutama kelompok bawah ya. Jadi kalau saya diminta untuk melakukan review, tentu saja saya perlu untuk melakukan review untuk semua PSN Mas Pras. Saya tidak bisa mengeneralisir, tetapi bahwa praktek yang semestinya itu tadi sesuai dengan RPJMN, kemudian juga memberikan dampak multiplier-nya, kemudian ada trickle down dan kemudian juga tidak boleh ada betul-betul pendanaan dari pemerintah ya karena kita memang sangat terbatas dengan fiskal kita, itu mestinya lebih disiplin. Nah, disiplinnya mestinya seperti apa? Harus ada kontrol. Kontrolnya dari mana? Mestinya ini kan PSN temennya itu adalah legislatif nih. Tapi apakah kemudian ada diskusi? Saya belum pernah tuh dipanggil untuk membicarakan tentang PSN ini oleh legislatif misalnya. Nah, juga tidak ada diskusi publik tentang ini. Karena juga banyak keluhan-keluhan terhadap PSN ini, kalau memang tujuannya itu harus balance. Tidak hanya untuk kebutuhan untuk mendorong ekonomi membesar, tetapi juga inklusif. Itu menurut saya yang paling penting bagi kita. Ya, karena begitu banyak PSN yang dibuat, pertumbuhan ekonomi kita juga landai saja kok Mas. Gitu. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini ada strategi-strategi proyek-proyek yang didukung oleh swasta baik dalam maupun luar negeri, tetapi bisa memboost pertumbuhan ekonomi kita secara inklusif sehingga ada dampak juga kepada ekonomi secara besar. Nah itu dia tadi sudah disampaikan oleh Bu Hardini, ada solicited project, kemudian yang unsolicited. Nah itu mungkin bisa dijelaskan apakah bisa menjadi solusi juga nih yang unsolicited project kalau memang ini pure nanti akan dikerjakan oleh pihak swasta dalam artian investor begitu Bu Hardini. Ya, jadi saya menambahkan dari Bu Henry
terkait dengan proyek strategis nasional, PSN itu harus masuk ke KPPIP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Ini memang ketua hariannya Pak Menko Perekonomian, sekretarisnya Bappenas, dipimpin langsung oleh Presiden, anggotanya adalah terkait Menteri-Menteri Infrastruktur. Jadi kalau ada usulan proyek strategis nasional, di-approve atau tidak, itu harus masuk ke KPPIP ini. Jadi dia layak atau tidak, tapi memang untuk itu kan memang tadi yang Ibu bilang, bagaimana supaya impact dilihat dari feasibility studinya pasti dari FS-nya. Nah, kalau yang terkait di dalam PPP atau Public Private Partnership kerjasama pemerintah badan usaha itu ada solicited, unsolicited. Kita kan ada 19 sektor, Mas. Connectivity infrastruktur, urban facility dan social facilities. Jadi infrastruktur dari transportasi sampai air bersih, pasar, pendidikan, tourism itu termasuk di 19 sektor itu. Bayangkan potensi yang dimiliki Indonesia. Kita tuh ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kalau kebutuhannya PSN adalah 5.800 triliun kurang lebih, bayangkan kebutuhan di unsolicited project, prakarsa dari inisiatif swasta itu bisa mungkin jutaan triliun. Itu yang sangat luar biasa, yang saya melihat saat ini pemerintah belum membuat satu badan yang fokus untuk mempercepat hal ini. Gitu, Mas. Ya, tapi kalau kita lihat dengan kebijakan yang tadi diharapkan oleh Bu Henry adalah kesetaraan begitu. Apakah nanti pun ada jaminan juga terkait dengan proyek yang akan diberikan oleh pemerintah kalau bicara mengenai unsolicited? Oh iya, jadi PT Penjamin Infrastruktur Indonesia itu bisa memberikan penjaminan dari project solicited maupun unsolicited. Akan tetapi untuk unsolicited itu harus dilibatkan dari di awal membuat feasibility study, karena kan dia yang akan mengappraise berapa resiko-resiko yang ada di dalam sebuah proyek. Nah, kalau misalnya dirasakan dalam unsolicited project itu jaminannya terlalu besar, ini bisa kerjasama dengan MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, yang dibentuk oleh World Bank. Jadi bisa sindikasi, misalnya kalau proyeknya 15 triliun, 20 triliun, itu sindikasi antara PT PII dan MIGA. Nah kalau begitu menurut Bu Henry nanti akan sejauh mana sih efektivitas dari PSN sendiri? Kalau misalnya tadi di kuartal 1 serapannya sudah ada 500 ribuan orang begitu ya dari jumlah investasi yang masuk di Indonesia. Apakah ini akan memang sudah terbukti lah bisa dikatakan begitu untuk penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dari teman-teman ekonom atau tidak? Tapi tahan dulu jawabannya sebentar, Bu. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik terkait dengan proyek strategis nasional. Dan kali ini kita ke Bu Henry Sapari ini. Bu Henry, lantas bagaimana kalau memang benar-benar terbukti begitu bahwa PSN ini kan selalu menjadi program prioritas pemerintahan saat ini yang akan dilanjutkan lagi. Karena 14 program ini kan dan 2 program ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya begitu. Nah, sejauh mana efektivitas tadi membooster pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu. Kemudian bagaimana penciptaan lapangan pekerjaannya juga sesuai dengan harapan banyak pihak. Baik, jadi selama Pak Jokowi ini hampir 10 tahun, ini sangat banyak ya PSN kita, mungkin 100, hampir 200 proyek ya. Dan kalau memang ini implementasinya itu betul-betul untuk mengundang investasi swasta, dan kemudian juga akan memunculkan impact-nya itu bagi ekonomi nasional, saya rasa tidak apa-apa. Cuman untuk pemerintahan yang akan datang, saya rasa melakukan review itu menjadi keharusan, Mas. Tidak hanya, bukan berarti bahwa melakukan review itu untuk menghentikan, tentu tidak. Karena kita perlu mencari cara-cara agar bisa mendorong ekonomi lebih cepat. Tetapi melakukan review agar tidak terulang kelemahan-kelemahan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ada sebuah investasi memang dibiayai swasta, tetapi belum disiapkan misalnya dengan kebijakan pemerintah turunannya sehingga itu manfaatnya tidak maksimal. Yang sebagian besar itu adalah infrastruktur. Nah, ini kan juga perlu melakukan review. Terus kemudian yang kedua, ini kan mestinya walaupun itu PSN itu ada di pemerintah, tadi Bu Hardini juga menyampaikan goal atau tidak goal, itu kan hanya oleh tim pemerintah. Kita kan boleh dong, ini
untuk proyek-proyek ini karena ada dampaknya, tidak hanya untuk pertumbuhan yang tidak inklusif, tetapi juga ada dampak lingkungannya, udah pasti, dampak sosialnya juga pasti. Boleh nggak? Ini harus ada kontrol dong dari dari DPR dan juga dari stakeholder yang lain gitu. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, maka ini akan menjadi sebuah proyek strategis yang memang menjadi harapan semuanya. Tapi kalau seperti sekarang ini, semakin lama semakin banyak muncul urusannya dengan sosial, urusannya dengan lingkungan, urusannya dengan bisnis kecil, terlalu banyak. Jadi hanya dua menurut saya. Yang pertama adalah lakukan review. Dan yang kedua, hidupkan lagi kontrol terhadap PSN. Karena kita tidak boleh ada sebuah proyek yang nanti akhirnya untuk kepentingan sekelompok, walaupun tujuannya adalah membesarkan kue ekonomi Indonesia, Mas. Dan pemerintah kan pertengahan tahun ini akan melakukan review terkait dengan pelaksanaan PSN sendiri, Bu Henry. Dan perannya sudah disampaikan kemarin begitu. Dan Anda melihat reviewnya sudah sejalan tidak sih dengan pemerintah? Bagus sekali, tetapi kan ini harus mengundang seluruh stakeholders dong. Karena review itu tidak hanya dilakukan oleh pemilik program ini saja, seperti tadi misalnya timnya Pak Menko, Pak Erlangga, ya enggak dong. Ini harusnya kita namanya mereview, ini program nasional, ya semuanya harus diikutkan. Gitu. Oke. Nah, Kadin sendiri melihat bagaimana tadi kalau memang PSN yang sekarang saat ini menjadi fokus kemudian ditawarkan dari pelaku usaha begitu tadi unsolicited project sendiri, apakah nanti bisa sejalan beriringan atau memang akhirnya fokus pemerintah ke PSN dulu saja begitu, karena kan melibatkan juga dunia usaha, kemudian nanti belum masalah-masalah perizinan dan lain-lain yang dituntaskan. Jadi bagus banget nih pertanyaannya, Mas. Jadi ya kalau pemerintah memang fokusnya di PSN, tapi harus ingat nih, ada kepala daerah, bupati sama wali kota. Itu udah nggak bisa lagi deh mengharapkan pembangunan harus dari APBD. Harus ada kreativitas daripada kepala daerah untuk membangun yang 19 sektor tadi. Ini udah saatnya ceruk potensi yang dimiliki Indonesia sebesar ini itu harus dinikmati oleh orang Indonesia. Betul. Nah, yang mana Kadin udah dibentuk, semoga di Kadinda ini tidak hanya melakukan pendekatan untuk proyek-proyek APBN, APBD, tapi mempunyai kreativitas mengembangkan si unsolicited project tadi, ada 19 sektor, dan pemerintah tuh hanya kasih konsesi aja, hanya kasih izin untuk proyek tersebut. Pembiayaannya murni 100% dari private sector. Ini yang harus kita canangkan, Mas, karena 2045 jangan sampai kita menuju ekonomi 5 dunia, Indonesia cuman jadi penonton, bagaimana harus jadi pemain nih di negeri sendiri. Nah, bicara mengenai kebijakan pemerintah tadi juga perlu dan singgung juga oleh Bu Henry. Dari pelaku usaha sendiri apakah sesuai dengan harapan, dalam artian kebijakan karpet merah yang diberikan begitu ya, kemudian investasi dan lain-lain, ini masih ada bottleneck-nya atau tidak sih kalau untuk kita bicara percepatan pembangunan ekonomi nasional melalui PSN? Ya, kalau saat ini saya lihat koordinasi di antara pemerintah sendiri dari Kementerian Investasi, Menko, dan Kadin ini berjalan sangat baik sekali. Karena memang Kadin merupakan mitra pemerintah untuk pencapaian target investasi itu harus tercapai. Jadi alhamdulillah selama ini aturan-aturan yang baru udah disusun juga dan mempunyai dampak positif, Mas Pras. Dari Kadin sendiri melihat dari anggota Kadin, misalnya teman-teman dari Bu Hardini, dengan adanya PSN kan berarti ada teman yang kebagian tuh di proyek itu, kemudian ada yang tidak. Nah, itu ada kecemburuan tidak sih, atau semuanya sudah saling memahami, saling mengerti? Kecemburuan itu ada ya, terutama untuk proyek PSN ya, karena kan agak beda nih generasi yang dulu sampai sekarang. Saya banyak kontraktor yang merasa bahwa kalau proyek penugasan dari pemerintah itu hanya kepada BUMN. Ini saya menyuarakan teman-teman yang dari bidang kontraktor, asosiasi kontraktor itu merasa hanya dapat subkon aja yang akhirnya mereka terlambat dibayar. Ini yang membuat suffer di para kontraktor yang tentunya yang skalanya kecil dan menengah. Nah, karena semua ini didominasi pasar marketnya masih oleh BUMN. Itu yang memang harus diatur. Saya setuju sekali yang disampaikan sama Ibu, kalau misalnya perlu adanya controller, yang mana controller ini ngingetin jangan kebanyakan nih di sana, ini juga kebagian. Itu bagus banget untuk pemerataan, semuanya merasa harus
everybody happy. Oke, Bu Henry. Nah, lantas kontrol seperti apa yang diharapkan dari teman-teman ekonom ataupun masyarakat begitu sehingga PSN ini tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja atau pelaku usaha, tapi dampak luasnya kan kepada masyarakat begitu penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang memang di situ ada proyek-proyek PSN, Bu. Ya. Ya memang ada PSN-PSN yang memang tujuannya itu sebenarnya untuk segera mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa kita pungkiri itu. Tetapi kan tidak dari sebagian besarnya semestinya. Kalau itu ada kontrol, ada diskusi publik, kemudian akan ada dukungan ya dari masyarakat, dari akademisi, di mana kajiannya, bagaimana FS-nya. Terus kemudian diperlukan dukungan apa dari pusat, apa dari daerah, apa dari para pelaku dari swasta, dari BUMN. Saya rasa itu yang diperlukan, Mas. Jadi sekarang ini kan kita memerlukan kembali lagi yang disebut dengan resources pemerintah itu tidak hanya sekedar APBN yang itu dibelanjakan ya dalam bentuk alokasi anggaran, tetapi penerimaan pemerintah yang tertunda karena memberikan kemudahan itu juga ongkos bagi APBN gitu. Nah, jadi itu yang jangan hanya dipahami karena ini semuanya swasta, tetapi kan mereka juga perlu privilege, minta jaminan dan sebagainya, dan itu ada ongkosnya. Nah, maka ini kalau ada diskusi yang seperti itu, jadi tidak hanya sekedar tiba-tiba memberikan proyek saja. Jadi menurut saya sudah selesai, Mas, 10 tahun kemarin itu hanya quick win yang semua hanya betul-betul hanya jangka pendek. Kita memerlukan sebuah proyek yang itu memang bisa dibuat jangka menengah dan panjang dan itu bisa lebih sustain. Nah, karena menurut saya ini perlu ada pendekatan strategi di dalam mendorong proyek-proyek ini termasuk mega proyek ini dengan lebih hati-hati. Oke, itu dia yang penting yang memang review yang akan segera dilakukan oleh pemerintah ini bisa terwujud, kemudian dia melibatkan stakeholder lainnya, baik masyarakat, begitu ekonom, ataupun memang mereka yang sangat peduli ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pergerakan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kehadiran PSN. Bu Henry, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan begitu ya, dan Bu Hardini terima kasih banyak juga atas kehadirannya di studio. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan mimpi wujudkan pertumbuhan ekonomi 8% di era Prabowo Gibran.